Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Oke, selamat datang dan selamat bergabung. Oke, sebelumnya saya coba untuk memanggil Pak Muhammad Tanzil. Apakah memonitor? Ya, halo, gimana Mas? Oke, Pak, siap. Ini kan saya mulai ya, Pak. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, acara akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang sekali lagi dan kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya dalam acara sosialisasi Jurnal Stories oleh relawan Jurnal Indonesia. Yang terhormat Bapak Muhammad Tanzil Muntazam selaku pemateri sosialisasi Jurnal Stories pada siang hari ini. Yang kami hormati para asosiasi jurnal dan seluruh peserta sosialisasi Jurnal Stories pada siang hari ini. Baik. Jurnal Stories adalah sistem yang menyediakan informasi tentang jurnal, penulis, topik penting untuk manajemen jurnal, dan kolaborasi antara penulis dan penelitian. Nah, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Selanjutnya acara inti yaitu sosialisasi Jurnal Stories. Kepada Bapak Muhammad Tanzil Muntazam, kami persilahkan. Terima kasih Mas Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, suara saya sudah jelas, Mas Awang. Halo. Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Jelas Pak. Oke, saya coba share screen ya. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya untuk hadir di acara sosialisasi dari Jurnal Stories untuk Asosiasi Pengelola Jurnal Ilmiah ya di Indonesia. Di sini kami hendak melakukan sosialisasi mengenalkan terkait dengan platform Jurnal Stories ya, terkait dengan tujuannya kenapa ini ada dan perlunya untuk mensosialisasikan kepada asosiasi pengelola jurnal dan kedepannya rencana ke depan bagaimana pengembangannya. Bapak Ibu bisa pertama-tama untuk mungkin bisa membuka ke website jurnalstories.ai ya, untuk sekiranya melihat-lihat sambil Bapak Ibu mengikuti dari sosialisasi kami. Oke, jadi diawali dulu ya, saya untuk mengawali dulu dari filosofi Jurnal Stories yang kami bikin ya. Saya di sini sebagai penanggung jawab dari pengembangan Jurnal Stories ya. Di tim kami ada main developernya Pak Indaka, sebelumnya ada Pak Canggi dan Pak Vivajar, kemudian untuk project manajernya ada Pak Andri Putra Gasmawan, UI UX-nya ada Pak Asep Erlan, dan ada juga tim yang lain seperti Pak Miftahul dan rekan-rekan lainnya yang bisa Bapak lihat di tim Jurnal Stories yang ada di website. Ya, di sini dari filosofi dari Jurnal Stories ini bukan platform untuk membuat ranking ya. Jadi mungkin ini yang perlu kita luruskan terlebih dahulu, bahwa platform ini bukan platform perankingan jurnal terkait dengan peneliti atau autor yang melekat pada jurnal ilmiah tersebut.
yang tentunya di situ juga berperan tidak hanya sebagai penulis, tapi sebagai editor ataupun reviewer, yang nantinya juga bisa menjadi salah satu variabel-variabel yang bisa menilai apakah suatu jurnal ilmiah tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau prinsip-prinsip pengelolaan jurnal ilmiah yang baik. Yang selain itu nantinya juga akhirnya jika sudah itu sudah muncul atau sudah terrealisasi, maka diharapkan akan menjadi connecting, menghubungkan antara si akademisi, penulis, peneliti, ya, bahkan sampai ke lembaga dan penerbit. Ya, mereka yang nantinya mau mencari lokasi untuk submit untuk artikel ilmiah bisa menjadikan Journal Stories sebagai rujukan untuk melihat profiling dari jurnal tersebut. Kemudian penerbit juga bisa mengevaluasi jurnal-jurnal yang ada pada terbitannya, apakah semuanya sudah sesuai yang diharapkan dan bagaimana respon masyarakat terhadap jurnal-jurnal mereka. Kemudian pihak lembaga yang memberikan funding atau pendanaan terhadap penelitian-penelitian bisa melihat apakah fundingnya atau penelitiannya yang sudah mereka support sudah terbit atau sudah diakomodir dengan benar bagaimana cara penyampaian penelitiannya atau dari lembaga funding tersebut. Ya, dan pengelola jurnal juga akhirnya bisa juga mengevaluasi jurnalnya apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dan pengelolaan jurnal yang baik. Ya, semua bermula dari yang ada di Journal Stories. Dan nantinya keberlanjutan Journal Stories itu pengembangannya tentunya mengarah pada bagaimana terkait dengan tren dari topik penelitian pada periode bidang dan wilayah tertentu, dan juga ada batch lencana yang untuk melambangkan untuk kepentingan edukasi dari pengelolaan jurnal ilmiah yang ideal. Juga ada lencana atau batch untuk para peneliti untuk kepentingan juga peneliti bisa melakukan self-reflection terhadap jalur penelitian mereka atau jalur publikasi mereka apakah sudah di jalur yang benar atau enggak, ya. Dan di situ kemudian Journal Stories menjadi lokasi untuk belajar, ya, untuk mengevaluasi diri baik bagi peneliti maupun bagi jurnal ilmiah. Ya, jadi cakupannya ada lencana-lencana yang menjadi edukasi, lencananya untuk jurnal ilmiahnya, lencana untuk asosiasinya, lencana untuk asosiasi keilmuannya, lencana untuk artikel ilmiah, dan lencana untuk penulis ilmiah. Yang lencana-lencana ini kita laksanakan secara bertahap sampai beberapa fase. Untuk fase saat ini masih pada lencana jurnal ilmiah dan lencana artikel ilmiah. Belum tahap ke lencana penulis, lencana asosiasi, atau lencana asosiasi keilmuan. Fase 1 ini untuk mendukung yang lencana jurnal dan lencana artikel, kami mendapatkan data eksklusif dari Crossref dan ORCID, ya, dan data yang diklaim mandiri oleh para pengelola jurnal, diklaim mandiri pada website mereka. Jadi kami melanggan khusus Crossref metadata yang ditujukan untuk lembaga pengindeks, ya, Crossref metadata yang khusus disediakan untuk lembaga pengindeks. Kemudian dari di situ kita mendapatkan mengambil API-nya untuk digunakan di Journal Stories, sehingga data-data yang ada pada Crossref, semisal artikel yang terbit, metadata pada artikel, kemudian data-data jurnal ilmiah, BSSN, namanya, nama jurnalnya, nama penerbitnya, sampai pada jumlah artikelnya dan seterusnya, itu kita dapatkan dari Crossref. Jadi nanti misalkan kalau ada nama jurnalnya nggak sesuai atau nama penerbitnya nggak sesuai, itu berarti ketidaksesuaian itu muncul dari data yang dimasukkan oleh pengelola jurnal pada Crossref melalui registrasi Digital Object Identifier. Karena kami mengambil secara Crossref dengan otomatis. Kemudian untuk data peneliti itu kami juga mendapatkannya secara eksklusif dari ORCID. Dengan kita menjadi member dari ORCID, kami bisa melakukan penarikan
data dari ORCID dan memberikan data juga kepada ORCID, di mana data-data peneliti yang ada pada profil ORCID-nya kami ambil untuk menjadi data yang bisa kami olah di Journal Stories. Kemudian untuk data pelengkap, ya karena data jurnal pada Growsharp tidak terlalu lengkap, maka kami juga ada lokasi untuk melakukan klaim mandiri yang bisa dilihat pada profil jurnal masing-masing, ada verifikasi dan bisa diklik klaim untuk mengklaim apakah jurnal tersebut perlu ditambahi atau dikoreksi data-datanya. Ya, jadi di sini kami mencoba untuk mengembalikan trah jurnal sesuai dengan pengelolaannya, ya kembali kepada basicnya, yakni adalah 4 pilar pengelolaan jurnal ilmiah, yakni adalah registrasi, verifikasi, repositori, dan diseminasi sesuai dengan kurikulum yang sudah dikembangkan oleh relawan Jurnal Indonesia untuk pengelolaan jurnal ilmiah. Jadi klaim-klaim atau isian-isian pada klaim ataupun lencana yang disematkan pada jurnal ilmiah nantinya itu sesuai dengan 4 pilar pengelolaan jurnal ilmiah, yakni registrasi, verifikasi, repositori, dan diseminasi. Lencana tersebut pada registrasi itu ada yang namanya rencana yang dalam penggolongan metadata awareness, di mana jika para pengelola jurnal memperhatikan metadata ketika artikel tersebut dilakukan registrasi, maka rencana ini pasti nanti akan didapatkan secara maksimal. Ada beberapa jenis rencana, ya. Ada rencana yang mulai stage 1, stage 2, stage 3 untuk yang registrasi. Untuk yang verifikasi ada policy berbasis pada kebijakan yang muncul yang ada di jurnal ilmiah, yang perlu ada pada jurnal ilmiah sesuai standar dari Committee on Publication Ethics, di mana ada prinsip-prinsip transparansi yang akhirnya mendukung proses verifikasi dari artikel ilmiah kalau kebijakan-kebijakan itu disajikan dengan transparan. Kemudian ada diversity basis. Diversity basis yang dimaksud di sini adalah diversitas dari editor, diversitas dari reviewer, diversitas dari autor. Itu juga akhirnya menjadikan proses indikator dari proses verifikasi artikel ilmiah. Maka ini juga ada rencana yang menjadi penghargaan tersendiri kepada jurnal tersebut. Kemudian ada lagi penggolongan yang lain yang masih kami berikan tanda kurung di situ karena masih dalam tahap proses development. Karena ada satu penggolongan lagi untuk proses verifikasi ini yang melibatkan rencana pada artikel ilmiah. Repository yakni adalah teknologi basis, ya, yang dimaksud repository tentunya adalah penyimpanan daripada artikel itu yang saat ini kita tahu melibatkan dari Open Journal System atau sistem pengolahan jurnal ilmiah secara online yang juga melibatkan bagaimana metode archiving-nya, bagaimana metode penyimpanannya, apakah sudah sesuai dengan standar yang ada. Nah, itu juga ada kategori-kategori khusus dalam rencana tersebut. Kemudian ada diseminasi, dissemination basis. Ini customer care. Ini kaitannya dengan penyebaran. Dissemination basis itu tentunya seperti yang kita kenal sebagai indexing, atau kemudian ada proses diseminasi yang lain ya sesuai dengan kategori pada rencana. Kemudian ada customer care, di mana pelayanan terhadap stakeholder dari jurnal ilmiah, pelayanan kepada komunikasi kepada editor, reviewer, dan autor atau pembaca, itu menjadi salah satu juga indikator bagaimana jurnal itu akhirnya bisa terdiseminasi dengan baik. Makanya perlu ada lisensi tersebut. Dan yang terakhir ada pengkategorian yang masih kami under development, karena ini nantinya kaitannya dengan pengembangan untuk fase-fase selanjutnya. Selanjutnya, model-model badge-nya seperti ini yang bisa Bapak Ibu cek di website kami di FAQ, ya, di kategori general ada badge, bisa diklik badge kriteria. Nanti bisa muncul badge kriteria ini. Nah, ini ada badge yang dia akan muncul secara otomatis yang muncul di jurnal tersebut. Jadi nggak perlu mengecek secara manual, misalkan hard worker jurnal publish more than 50 papers a year,
itu dia otomatis dideteksi oleh mesin ketika mesinnya itu mengambil data dari Crossref. Jadi si verifikator nggak perlu lagi ngecek manual karena nanti udah otomatis keluar page-nya. Kalau yang lain seperti policy, high acceptance rate, lowest acceptance rate itu semua pengakuan dari pengelola jurnal yang akhirnya diverifikasi oleh verifikator. Contoh yang lain diversity biases yang seperti ini ya. Ini juga ada beberapa yang diproses sesuai dengan kriteria dari jurnal secara otomatis, ada juga yang diproses oleh verifikator, mengecekkan oleh verifikator secara manual. Untuk indexing, ada kita mengkategorikan jika terindeks 10 pengindeks, kita nggak melihat ini terindeks Scopus maka lebih baik enggak, kita melihatnya kalau itu terindeks pada lebih dari 10 atau 10, maka otomatis terhitung sebagai top ya untuk pengelola jurnal mengindekkan. Tapi pengindeknya adalah pengindek yang sudah kami pilih karena memiliki diseminasi yang luas. Ya, jadi hanya beberapa pengindek yang sudah ada di list kami saja. Ya, jadi akhirnya si pengelola jurnal bisa memilih. Untuk akreditasi ada rencana sendiri yang kami lekatkan untuk menandai bahwa jurnalnya itu sudah terakreditasi. Untuk customer basis, ini bisa dilihat, ini informasi-informasi yang melekat pada website, apakah ada informasi Telegramnya, WhatsApp-nya, social media account-nya, kemudian ada live website chatting-nya, ataukah ada tambahan-tambahan komunikasi yang lain pada jurnal. Nah, itu kalau yang tertinggi maka akan muncul semua, ada mempermudah dari pengelola jurnal untuk berkomunikasi dengan stakeholder dari jurnal ilmiah tersebut. Ya, ada pembaca, penulis, editor, sama reviewer. Untuk teknologi basis ini berkutat pada bagaimana pemanfaatan teknologi itu. Ya, apakah hanya melalui email saja, apakah bisa melalui OJS, apakah dia bisa untuk menyimpan datanya di digital archiving ya. Kalau yang itu bisa dideteksi secara otomatis, jadi nggak perlu dicek nantinya karena pengambilan metadata dari Crossref. Kemudian juga ada bagaimana metadata itu apakah lengkap atau tidak gitu. Ya. Untuk yang metadata itu juga ada beberapa ya, seperti kayak kalau metadatanya sangat-sangat lengkap sekali, maka akan muncul page juga untuk menghargai pengelola jurnalnya, bahwa pengelola jurnal ini memang betul-betul teliti, maka dianggap sebagai top dari dia untuk melakukan registrasi. Nah, kemudian ada juga untuk apakah artikelnya itu dia di-funding oleh lembaga pendanaan, maka itu akan muncul juga secara otomatis di Journal Stories. Ya. Kalau dia nggak ada, maka juga ada bits lain yang menempel pada artikel tersebut. Ya. Data ini muncul secara otomatis tanpa perlu melibatkan dari si verifikator untuk melakukan pengecekan. Ya, jadi roadmap-nya dari Journal Stories ini untuk yang fase 1 sudah terlalui, yakni ada rencana untuk jurnal ilmiah dan rencana untuk artikel ilmiah. Kemudian fase 2 ada rencana untuk artikel ilmiah tambahan dan juga ada untuk penulis ilmiah. Fase 3-nya untuk asosiasi jurnal dan asosiasi profesi untuk akademisi untuk rencananya. Fase keempat ini masih kami under development karena masih digodok, nanti pengembangannya terkait dengan apa. Namun tidak melenceng dari tujuan Journal Story yang sudah kami sampaikan di awal. Partner saat ini di kami adalah LIPI ya, kemudian ada Crossref dan ORCID. Next-nya kami akan mensinkronkan juga datanya dengan Sinta dan DOAJ serta beberapa infrastruktur open access lainnya dan infrastruktur ekosistem jurnal ilmiah secara global lainnya, yang diharapkan nantinya Journal Stories ini akan berjalan secara otomatis tanpa banyak melibatkan sentuhan tangan dari manusia untuk melakukan verifikasi, yang diharapkan bisa tercapai hal tersebut setelah keempat fase itu dilalui. Peran asosiasi dari pengelola jurnal ilmiah
untuk saat ini adalah melakukan verifikasi terhadap jurnal ilmiah yang sesuai dengan subjek asosiasi. Jadi kalau misalkan asosiasi berminat untuk menjadi partner kami melakukan verifikasi, maka setiap jurnal ilmiah yang melakukan klaim dengan subjek tertentu dan subjek tertentu itu sesuai dengan subjek asosiasi, maka akan muncul di dashboard asosiasi dan asosiasi bisa melakukan verifikasi isian mereka atau klaim mereka. Dan asosiasi pengelola jurnal ilmiah juga bisa memberikan input rencana satu rencana khusus yang melambangkan jurnal ilmiah sesuai subjek asosiasi. Misalkan dalam bidang hukum itu bisa dibikin misalkan membuat suatu rencana yang ada tertulis verified by Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia, atau bisa juga dibuat rencana misalkan jurnal hukum yang terpercaya dengan kriteria juga yang bisa disampaikan kepada kami untuk kemudian kami terjemahkan pada proses klaim yang bagaimana yang akhirnya bisa memunculkan, memfiltering dari jurnal tersebut. Kemudian ada memiliki dashboard khusus asosiasi untuk melakukan verifikasi dan menambah jumlah verifikator asosiasi. Jadi ada dashboard khusus untuk verifikasi dan juga bisa dari dashboard itu pihak asosiasi bisa menambah jumlah verifikator sesuai yang dikehendaki untuk membantu proses verifikasi. Contoh misalnya yang sudah bergabung dengan kami adalah ada di sini yang tentunya ada asosiasi RJI untuk memverifikasi semua subjek, ya. Kemudian untuk asosiasi jurnal bahasa dan sastra untuk memverifikasi terkait dengan subjek bahasa Indonesia. Kemudian ada asosiasi pengelola jurnal hukum se-Indonesia APJAI untuk memverifikasi jurnal-jurnal dengan subjek hukum, ya. Untuk setelah diverifikasi seperti ini, kalau misalkan ada satu jurnal yang dia ternyata subjeknya masuk ke dalam 3 asosiasi, misalkan ada karena RJI semua subjek, APJAI hukum, maka di situ akan muncul setelah diverifikasi oleh RJI dan APJAI dari jurnal itu, yang tentunya akan menambah kepercayaan bagi calon penulis untuk submit ke jurnal tersebut karena dia sudah di-approve, sudah diverifikasi oleh datanya oleh asosiasi pengelola jurnal yang terpercaya, ya, atau mungkin menjadi member dari asosiasi itu. Itu mungkin dari itu. Kalau misalkan ada yang bisa didiskusikan, silakan. Terima kasih dari saya kembalikan kepada Mas Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tanzil yang telah menyampaikan materinya. Berikut kami berikan kesempatan kepada seluruh rekan-rekan asosiasi jurnal ilmiah untuk berdiskusi maupun tanya jawab ya mengenai jurnal stories ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Boleh untuk raise hand atau lewat chat atau dengan apapun seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sekalian. Saya tanya Mas. Oke. Mas mau nanya. Jadi Iskamto. Baik, silakan Bapak. Saya dari SPP. Saya melihat ini kan sebenarnya kalau di jurnal di websitenya Relawan Jurnal RJI itu sudah lama ya, sudah ada berapa bulan kayaknya. Cuma saya masih bingung untuk klaim. Nah, di situ ada klaim ya. Karena kita juga ada beberapa jurnal. Cuman saya masih bingung untuk klaimnya. Nah, terus mungkin itu aja sih pelajaran teknisnya. Jadi saya dari tadi kok belum mengetahui cara operasional yang agak mendetail ya. Tadi saya coba mendengar mungkin atau saya terlewat ya dari bagaimana mengklaim jurnal stories ini. Terus juga untuk bergabung ya di sini nggak ada formnya ya. Ada form untuk agar kita asosiasi bisa bergabung sebagai reviewer jurnal ya. Reviewer jurnal mereview jurnal online. Oke, saja Mas, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Dedi atas pertanyaannya. Jadi tentang klaim jurnal dan bagaimana asosiasi dapat register atau bergabung. Pak Tanzil, apakah langsung dijawab atau langsung aja ya, saya silakan Pak. dulu ya. Ya, jadi untuk jurnal stories ya ini tampilannya ya.
Ini yang belum diklaim ya, misalkan ya, ini ada jurnal pangan dan agroindustri. Bisa diklik di sini misalkan seperti ini ya. Ini kan belum diverifikasi dan juga belum diklaim. Maka pengelola jurnal ya mengklik klaimnya ini ya. Kemudian claim your journal di sini, diklik here di sini. Nah, ini ada isian yang perlu diisi oleh pengelola jurnal. Untuk saat ini isian yang baku yang utama adalah ini ya, jurnal name. Kemudian isian ISSN yang nggak bisa diubah karena data ini kami ambil dari Crossref. Ya, seiring dengan berjalannya waktu nanti ada beberapa juga data lainnya yang nanti nggak bisa diubah karena mengambil dari API partner-partner. Ya, ini diisi, kemudian bisa selanjutnya ada 3 isian ya, ada tab, 3 isian tab, pack 1, pack 2, pack 3. Setelah selesai mengisi, kemudian diklik save di situ ya, diklik claim. Nanti akan muncul claim code di sini, claim history, nama dari siapa yang melakukan claim, kemudian ada kodenya, kemudian ada tanggal kapan dilakukan klaim itu. Nah, itu nanti menunggu proses verifikasi. Jadi nanti setelah proses klaim dilakukan, nanti ada tampilan yang berubah di lokasi jurnalnya itu, profil jurnalnya, dengan tampilan seperti ini ya. Contohnya ini, claimed gini ya. Nah, ini sudah diklaim seperti ini, nanti datanya akan muncul di sini. Datanya akan muncul di sini yang sudah diklaim tadi, dan history klaimnya di sini. Ini oleh Vina Van. Nah, ini kalau beliaunya sudah punya ORCID atau sudah diklaim profilnya, itu langsung link ke profil jurnal story beliaunya di sini. Jadi bisa diverifikasi yang bersangkutan apakah memang pengelola jurnalnya atau bukan. Kemudian di sini ini ada verification history yang nanti kalau sudah diverifikasi oleh siapa, asosiasi siapa, dan tanggal berapa. Contoh yang sudah diverifikasi misalkan seperti jurnal Al-Hayat ini sudah diverifikasi dengan muncul lencana-lencananya ya. Nah, bisa dilihat di sini lencana-lencananya dari jurnal ini. Juga data-datanya sudah diverifikasi, nomor telepon dan sebagainya sudah diverifikasi bahwa ini memang data yang valid dari pengelola jurnal dan sudah diverifikasi oleh relawan jurnal Indonesia. Nah, ada data histori verifikasinya tanggal 2 Juni, data klaimnya tanggal 28 Mei oleh Afiful Ikhwan. Nah, ada juga data artikelnya. Nah, pengelola jurnal kalau misalkan artikelnya udah menerbitkan, itu kalau misalkan di sini masih yang lama, bisa langsung sync jurnal di sini, bisa disinkronize, yang akhirnya nanti 25 artikel ini bisa terupdate artikel yang terbaru yang sudah didaftarkan doi-nya. Ya, jadi istilahnya di jurnal storage ini tidak ada jurnal yang di-reject untuk terindeks di sini atau masuk ke sini, karena semua data pengambilannya dari Crossref. Selama jurnalnya sudah punya doi dan doi-nya aktif dan pernah meregisterkan artikel atau doi ke doi, maka akan masuk ke jurnal storage. Kalau misalkan belum masuk, bisa lapor ke helpdesk @jurnal storage ya, atau bisa ke kontak relawan jurnal Indonesia. Relawan jurnal.id ya. Kalau bagaimana asosiasi mau bergabung, ada di FAQ di sini ya. Di FAQ bisa melihat di FAQ ini scientific journal how to we join as partner. Nah, di sini ada cara-cara kita untuk pertama kirim email ya ke jurnal stories @relawan jurnal ID. Email subjeknya adalah application for partner jurnal stories.ai. Nanti akan di-follow oleh tim terkait dengan teknis selanjutnya untuk meng-create dari dashboard asosiasi yang ditandai dengan munculnya di page asosiasi seperti ini. Nah, ini yang sudah menjadi partner, ketika diklik nanti akan muncul about-nya, siapa yang bertanggung jawab, dan subjeknya. Ini subjek yang dipilih oleh APJAI. Ya. Ya, untuk penjelasan dari saya seperti itu. Kalau mungkin kurang jelas bisa disampaikan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Memang rupanya tinggal diklik di nama jurnalnya itu ya. Jadi kemarin saya mau kliknya gimana? Saya klik-klik kemarin nggak bisa. Rupanya di jurnal. Harusnya kan not claim sama claim sebelahnya. Jadi kan claim udah. Kemarin saya jadi akhirnya nggak saya klaim kan lama itu karena tombolnya itu jurnalnya kan nomornya hitam, nggak berbiru. Ketika diklik itu dia tetap hitam. Jadi saya pikir nggak ada klikannya, nggak ada kliknya, itu aja sih. Terima kasih. Iya, oke.
Baik, terima kasih Pak Dedi. Silakan untuk rekan-rekan lain, Bapak Ibu dan sekalian. Izin, Mas. Oke, Bapak Rifandi. Silakan, Pak. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat Mas Tanzil. Ketemu lagi, Mas. Ya, salam Pak. Sangat inspiratif sekali dan visinya sangat luar biasa untuk kedepannya. Memang ini terobosan yang kami dari Asosiasi Mengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara ini justru malah mengandai-andai untuk Jurnal Story ini juga akan menjadi bentuk percepatan citasi dari setiap setiap jurnal seperti itu. Dan kami dari asosiasi mengapresiasi dan kami mendukung penuh dengan kekuatan kami di APHTN untuk nanti segera bergabung mendaftarkan diri menjadi asosiasi memang yang member dalam Jurnal Story ini, seperti itu, Mas. Mungkin itu aja, Mas. Dan mungkin nanti kalau ada ide-ide dari relawan jurnal dan Mas Tanzi juga mohon untuk kami selalu diinformasikan untuk kami dapat juga ikut serta dalam mendukung cita-cita publikasi di Indonesia yang lebih baik, merdeka, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rifandi. Saya jadi keingat ya, ada beberapa hal yang bisa menjadi inspirasi ya. Jadi Jurnal Stories ini memang ditujukan yang pertama bagaimana akhirnya jurnal ilmiah itu punya standar ciri khas sendiri sesuai dengan bidang keilmuan atau subjek keilmuan masing-masing. Makanya kami melibatkan dari Asosiasi Pengelola Jurnal. Namun selain itu juga kami meminta juga ada saran atau masukan dari asosiasi keilmuan sekiranya ada sesuatu yang khas pada bidang keilmuannya yang ingin ditonjolkan pada suatu jurnal atau dilekatkan pada suatu jurnal. Misalkan yang HTN ya, jurnal-jurnal HTN ya, misalkan kayak jurnal Mahkamah Konstitusi, Konsref gitu. Nah, itu melekat 3 asosiasi kan, bisa misalkan asosiasi APJAI, APHTN, kemudian melekat juga RJI. Untuk yang APHTN bisa ada memberikan ide kepada kami apa sih yang sekiranya itu dalam bidang keilmuan hukum tata negara yang sekiranya khas dari artikel ilmiahnya yang itu hanya bisa ditemukan di hukum tata negara dan strukturnya itu enggak ditemukan di yang lain. Misalkan pengutipan terhadap dari putusan MK atau kutipan terhadap jurnal hukum yang lebih dominan ataukah dari sisi metode gitu. Nah, dari kemudian di kami nanti bisa dapat input itu dan mengolahnya untuk menjadi suatu sistem dalam jurnal stories yang mencirikan jurnal X ini ternyata sudah qualified sesuai dengan standar kriteria dari APHTN. Nah, sehingga kemudian para pengajar hukum tata negara bisa menjadikan jurnal-jurnal yang sudah terverified tadi sebagai rujukan untuk mengajar. Nah, jadi akhirnya di sini kita mau mencoba menjembatani suatu bentuk akreditasi yang enggak general, bukan akreditasi bahasanya, kayak membuat ukuran yang enggak general untuk jurnal ilmiah, tidak membuat ukuran yang general untuk artikel ilmiah, tapi sesuai dengan subjek keilmuannya masing-masing. Nah, itu yang ingin kita capai ya dari jurnal stories ini. Karena untuk akreditasi yang saat ini itu kan general sifatnya untuk keseluruhan dari pengelolaan jurnal. Kami mencoba untuk mengambil dari perspektif yang lain bagaimana jika melibatkan asosiasi pengelola jurnal untuk tata kelolanya dan melibatkan asosiasi keilmuan untuk kontennya. Tapi ini dijembatani oleh teknologi informasi. Jadi kita nggak perlu memverifikasi secara manual satu-satu, entah itu artikelnya atau jurnalnya. Itu yang ingin kita capai. Tapi sebelum itu kami mau dapat input dulu, apakah ada ciri khas khusus dari masing-masing keilmuan itu yang bisa kita terjemahkan dalam sistem gitu. Nah, itu mungkin kami
butuh masukan dari para pihak. Di sini ada asosiasi-asosiasi untuk bisa disampaikan ke email kami ke jurnalstories@relawanjurnal.id. Gitu mungkin Pak. Terima kasih. Izin Mas, kalau misalnya masukan itu nanti kan apa namanya ada panduannya gitu Mas, supaya masukannya itu terarah seperti halnya apa Google Form yang misalnya nanti dibagikan oleh apa namanya Jurnal Stories atau relawan jurnal, supaya masukan-masukan atau mungkin pengembangannya bisa terarah dan tepat sasaran gitu Mas. Terima kasih Mas. Ya, betul Pak. Oh, terima kasih atas masukannya ya. Jadi nanti akan kami koordinasikan ke tim pengembang. Mungkin kami akan membuat suatu angket gitu kan ya mungkin ya untuk bagaimana tiap-tiap subjek keilmuan gitu ya. Terima kasih masukannya Pak. Nanti akan coba kami implementasikan. Selamat sore. Sore Pak Hinengah Laba, silahkan. Selamat sore, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan di RJI yang menginisiasi dan juga menyampaikan hal ini, terutama saya panggil Mas Tansil ya, boleh ya, panggil Mas ya. Ya, perkenalkan saya Pak Laba, orang yang tidak pernah rugi saya dari lahir ini. Dan termasuk sore hari ini saya beruntung ketemu sama Mas Tansil dan rekan semua dalam Zoom ini. Ya, kami dari FUBLIN. FUBLIN itu Forum Publikasi Ilmiah Indonesia. Kami juga ada beberapa anggota, termasuk anggota individu dan anggota organisasi. Anggota individu yang kita maksud adalah rekan-rekan dari penulis, kemudian dosen, intinya yang ada hubungannya dengan publikasi. Yang kedua, kami memiliki anggota juga yang dari organisasi. Organisasi itu ada yang pengelola jurnal, ada juga yang kelembagaan. Sebab di kami intinya adalah bagaimana kita saling bisa berkolaborasi, saling komunikasi untuk peningkatan pengelolaan jurnal ke arah yang lebih baik. Dan itu salah satu dari tujuan kita membangun atau berkumpul dalam forum ini. Nah, yang pertama ada dua pertanyaan, Pak Tansil. Tadi saya sudah ajukan klaim dan mungkin masih proses kan itu. Barusan juga karena saya lihat langsung saya masukkan ke jurnal yang saya kelola, itu IJOLIDA, International Journal of Linguistics and Discourse Analytics. Nah, pertanyaan saya terkait dengan hal itu, ada beberapa komponen yang belum dilengkapi. Nanti proses melengkapinya seperti apa, apakah kita akan dapat nanti akun dan sejenisnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, berkenaan dengan di sana ada tombol sinkronisasi. Ya, mohon dapat dibantu sedikit penjelasannya terkait hal itu. Mungkin teman lain juga akan memerlukan informasi terkait itu. Nah, yang ketiga ini perihal nanti menjadi partner Jurnal Stories ini. Apakah ada syarat tertentu menjadi partner, termasuk dari proses administrasi di dalamnya. Nah, yang kedua, seandainya ada rekan-rekan kami di pengelola jurnal yang baru, katakanlah belum memiliki doi dan sejenisnya. Apakah ini bisa terbaca secara otomatis oleh sistem karena mereka belum doi kan, belum cross-ref lah begitu. Kalau belum, bagaimana mekanisme bergabung agar jurnal history ini sesuai dengan tujuan dan asas manfaat tadi bisa kita peroleh bersama-sama. Nah, itu dulu Mas Tansil, Mas Awang. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Oke, baik, terima kasih Pak Laba. Tentunya tentang pelengkapan, tombol sinkronisasi, dan menjadi partner. Baik, silakan Pak Tansil.
Ya, untuk isi ya, informasi ya. Jadi untuk mengisi atau misal Bapak menemukan di web Journal Stories ini datanya kurang lengkap, maka itu ya dari klaim tersebut ya. Jadi silakan mengisi saja klaimnya ini. Kalau misalkan setelah diklaim, oh ternyata saya belum mengisikan itu ya, silakan diklik aja klaim lagi begitu. Ya, nanti akan ada historinya di sini beberapa kali Bapak telah melakukan proses klaim. Jadi para pengelola jurnal bisa bebas aja di sini melakukan proses klaim. Nah, tapi nanti yang melakukan verifikasi akan mengecek di sini apakah data yang di-input itu adalah data yang sesuai. Kalau misalkan datanya yang di-input itu sudah sesuai, maka ada tulisannya verified. Ya. Jadi untuk saat ini seperti itu proses daripada bagaimana cara melengkapi data yang ada di sini. Sayangnya kalau jurnalnya itu belum punya DOI, maka nggak akan bisa muncul di sini. Karena untuk menjaga daripada si Journal Stories ini bisa running secara otomatis ya untuk melakukan proses pengambilan data, kita hanya menampilkan jurnal-jurnal yang sudah mendaftarkan DOI dan juga meregisterkan secara aktif artikel ilmiahnya ke Crossref. Karena partner kami Crossref yang kami jadikan acuan untuk mengambil data artikel ilmiah dan juga data jurnal ilmiah untuk saat ini. Ke depan mungkin akan ada partner yang lain, DOAJ, ataupun pengindeks yang lain yang membantu kami untuk melakukan filtering itu. Untuk tombol sync jurnal di sini, ini adalah tombol sync untuk mensinkronasikan artikel yang muncul di sini. Ya, jadi misalkan jurnal udah terbit ya hari ini. Nah, tapi seminggu lagi ternyata ada artikel yang dia diupdate datanya dan di sini belum terupdate datanya. Ya, maka dilakukan sync jurnal, maka data yang ada di sini akan terupdate. Asalkan di Crossref sudah aktif DOI-nya. Karena ini semuanya bersumber dari Crossref. Label-label yang di sini juga secara otomatis muncul dengan membaca dari metadata yang ada di Crossref. Selain dari sync yang di sini, ada juga sync untuk author. Jadi kami juga menyarankan Bapak Ibu untuk yang mengecek apakah profilnya udah verified di sini. Verified di sini adalah ketika Bapak Ibu sudah mengkonekkan ORCID-nya ke Journal Stories. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini Pak Suprapto ini beliaunya sudah mengkonekkan ke Journal Stories sehingga data pada ORCID-nya terbaca dan keambil di profilnya Journal Stories. Nantinya akan ada batch khusus untuk peneliti yang kami bikin secara khusus untuk peneliti. Ya, yang ini juga nanti connect juga ke Pablon ya ke depannya. Tapi saat ini untuk pengembangan fase 1 masih belum terkonek. Jadi mohon yang belum di-sync segera diklik sync untuk profil Journal Stories-nya. Kalau belum menemukan namanya, bisa langsung dilakukan klaim untuk profilnya dengan mengkonekkan ke ORCID. Ya, diklik yang di sini connect to your ORCID ID, nanti akan muncul tampilan sign in lewat ORCID yang langsung mengkonekkan ke dashboard author. Jadi data ORCID-nya bisa langsung ketarik. Gitu. Kalau untuk asosiasi sesuai dengan yang ada di FAQ, ya Bapak bisa mengecek di sini apakah itu ada prosedur latih atau filtering ya. Ini sudah ditulis bahwa tidak ada biaya untuk menjadi partner kami. Juga tidak ada persyaratan khusus ya. Yang kami inginkan di sini adalah asosiasi yang penting yang mendaftar sebagai partner. Asosiasi itu bisa asosiasi keilmuan, bisa juga asosiasi pengelola jurnal ilmiah. Namun untuk asosiasi keilmuan nanti fokus juga melakukan verifikasi untuk artikel ilmiah yang untuk di fase kedua. Kalau asosiasi pengelola jurnal nanti sudah di fase ke-1 ini ya, bisa diajukan ke journalstories@relevanjournal.id. Bisa misal asosiasi Bapak tadi ingin menjadi salah satu verifikator dan memunculkan logonya, maka kami akan meng-approve-nya dan mendapatkan dashboard khusus untuk Bapak. Tidak ada biaya tertentu. Ya, Bapak bisa membantu melakukan verifikasi untuk data-data di Journal Stories. Ya.
mohon bisa melampirkan surat atau mungkin informasi terkait dengan asosiasinya, entah itu link website dan seterusnya, agar kami bisa mengkonfirmasi apakah asosiasi jurnal ilmiah Bapak itu ada apa tidak gitu. Maksudnya agar tidak ada yang mengirimkan asosiasi yang enggak sesuai dengan peruntukannya untuk di Jurnal Stories. Jadi kami cuma butuh informasi basic aja. Udah, untuk benefitnya udah kami sampaikan. Itu aja sih. Kalau dari saya tadi untuk menjelaskan itu aja. Kalau ada yang kelewat, Mas Awang, ada yang belum kejelaskan tadi enggak? Saya bisa nambahkan Pak sedikit Pak. Iya, silakan. Jadi kalau mumpung belum lama, saya rasa namanya harus agak dirubah nih Pak. Kan Jurnal Stories ya. Karena Jurnal Stories ini di jurnal saya juga ada apa menunya Jurnal Stories, karena ada beberapa perubahan template dengan pengelola gitu ya. Jadi kalau sama namanya Jurnal Stories jadi agak membingungkan. Jadi mungkin diganti apa IJRC apa bagaimana itu. Jadi tidak Jurnal Stories, karena Jurnal Stories itu nama proses, Pak. Nama proses. Betul, nama Pak. produk, ya kan? Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi begini Pak, jadi kami penamaan ini ada memang karena website ini bukan dia untuk meranking tapi untuk menceritakan cerita di balik masing-masing jurnal gitu Pak. Jadi kami pilih nama Jurnal Stories. Jadi penamaannya kami memang memilih nama itu memang untuk menunjukkan bahwa platform ini bukan untuk meranking atau untuk mengindeks, tapi untuk membantu pengelola jurnal menceritakan masing-masing problem yang ada di jurnalnya dan dibantu untuk membetulkan oleh komunitas gitu. Nah, jadi memang namanya Jurnal Stories begitu Pak yang kami pilih. Ya, jelas Pak. Tapi ya itu sih saran saya kan, jadi proses kalau mungkin Jurnal Stories Indonesia lah ditambah Pak apa Jurnal Stories World gitu. Jadi tidak proses Jurnal Stories gitu Pak. Maksud saya gitu aja sih, karena ada satu menu juga kita kan kalau untuk diajukan ke dalam proses itu kan harus ada Jurnal Stories. Jadi storiesnya bagaimana sehingga ada perubahan menjadi jurnal tersebut. Jurnal history mungkin maksudnya Pak. Ya, maksudnya sama tuh Pak. Kan jurnal story dengan jurnal stories itu lebih sama sejarah kan. Sejarah ya. gitu Pak. Kalau di jurnal lazimnya memang ada jurnal history Pak. Itu ada di OJS-nya kan. Nah, kalau saya rasa sih enggak lazim kalau tulisannya jurnal story sih, jurnal history biasanya, sejarah jurnal. Dan memang kita enggak ada tambahan Indonesia, embel-embel Indonesia karena memang ini data yang masuk dari Crossref, kita rencanakan itu semua jurnal di dunia, Pak. Kita awalnya memang muncul yang awal itu malah data-data luar. Data dari Elsevier, Taylor Francis yang muncul di sini. Iya. Untuk memberikan label pada peneliti orkidnya. Nah, ini setelah kita beres untuk di Indonesia, kita mengupgrade dari skill-nya dari si server kita agar bisa menampung dari data-data dari Crossref yang dari luar. Awalnya data kita ini artikel ini sampai kepada 80 juta artikel yang masuk di sini. Tapi akhirnya kita putuskan kita fokus kepada skala yang Indonesia dulu, baru kemudian kita upskill ke luar. Jadi ini memang nggak berhenti di skala Indonesia saja, gitu Pak. Terima kasih Pak. Tanya Pak. Baik, Pak Sutikno, betul? Iya betul, saya dari Persagi Pak, Indonesia. Baik, izin bertanya. Ini kalau saya sudah email ke yang tersebut di dalam chat tadi, untuk proses selanjutnya bagaimana Pak? Ya, sudah mengemail ke emailnya Pak ya untuk partner ya. Oh ya, nanti akan dikontak oleh tim kami Pak untuk direplika. Setelah tim kami melakukan pengecekan data-data yang Bapak sampaikan, data-data basicnya, webnya dan seterusnya, nanti akan dipandu oleh tim kami. Selanjutnya butuh data apa lagi gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Sutikno. Ini kalau saya lihat di kolom chat ada Pak Lava ini mau izin info website www.publin.id. Ini boleh dicekkan ini Pak.
Ya, itu mungkin bisa dikirim ke email saja Pak Laba, nanti biar dicek oleh tim yang bagian verifikasi untuk itunya asosiasi. Ya, terima kasih Mas Tansil ya. Nanti kami lampirkan di email juga ya. Oke, baik, silakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Silakan untuk berdiskusi maupun bertanya, boleh dengan raise hand atau langsung di kolom video ini. Oke, sekali lagi untuk menjadi partner di Journal Stories dapat mengirim email ke journalstories@relawanjurnal.id dengan subjeknya application for partner journalstories.ai seperti itu. Selamat siang. Selamat siang. Ya, siang Bu. Bu Junita. Iya, selamat siang. Salam kenal, saya Junita Budi Rahman. Saya dari Asosiasi Hubungan Internasional se-Indonesia. Kebetulan saya adalah ketua bagian publikasi, dan asosiasi kami itu ada jurnal tersendiri, jurnal asosiasi namanya International Journal of International Relations. Kemudian di dalam asosiasi itu sendiri ada sekitar 20-an lebih, 27-28 jurnal-jurnal prodi hubungan internasional. Nah, kebetulan kami mau melakukan semacam acara untuk bagaimana bersama-sama anggota IG ini, ya, khususnya adalah para pengolahnya, untuk saling membantu, saling memperbaiki, itu kan bersama-sama untuk meningkatkan jurnal masing-masing dan juga jurnal IG. Dan tadi saya mendengar dari awal tuh, terus terang saya ini jurnal story ini saya baru tahu, walaupun kalau relawan jurnal saya sudah tahu, tapi mengenai jurnal story ini baru saya tahu, sangat menarik. Mungkin saya akan pelajari dulu seperti apa, dan sepertinya juga asosiasi kami sangat memerlukan ini. Apalagi tujuannya tadi adalah untuk membantu juga ya, kayaknya membantu jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Nah, sehubungan dengan kami akan melakukan pertemuan, ya, pertemuan anggota kelompok kami, asosiasi kami, mungkin dari pihak Jurnal Storage mau memberikan atau menjadi narasumber begitu, dan sekalian juga soalnya topiknya sama gitu. Bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Junita. Boleh ditanggapi Pak Tansil? Silahkan. Ya, terima kasih Bu Junita. Ya. Terkait dengan penawaran program ataupun invitasi, bisa ke email kami Bu, ke journalstories@relawanjurnal.id. Ya, jika Ibu meminta misalkan ada edukasi khusus terkait dengan jurnal stories, ataupun terkait dengan program-program dari RJI untuk mengelola jurnal yang spesifik pada asosiasi Ibu, bisa ke journalstories@relawanjurnal.id, CC ke kontak@relawanjurnal.id agar bisa direspon dengan cepat oleh tim administrasi dari RJI. Begitu, Bu. Oke. Terima kasih.
Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya dari Asosiasi Jurnal. Silakan. Apabila masih ada pertanyaan. Apakah semua yang di cross-ref yang punya DOI pasti ada diklaim di situ, Pak ya? Saya belum ngecek semua tadi, cuma yang satu saya cek ada. Ya, Pak. Harusnya ada semua, Pak. Kalau Bapak menemukan ada yang nggak ada, Bapak bisa konfirmasi ke admin RJI, Pak, biar nanti dimasukkan. Oh ya, terima kasih, Pak. Siap. Ya. Oke, baik. Sebagai informasi kembali, nanti bisa mengirim email ke journalstories@relevanjournal.id, sisinya ke email kontak@relevanjournal.id. Seperti itu. Mungkin terakhir, apakah masih ada pertanyaan kembali? Oke, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, untuk berkenan mengisi daftar hadir pada link yang kami kirimkan di kolom chat agar Bapak Ibu dan rekan-rekan asosiasi semua tercatat mengikuti kegiatan ini seperti itu. Boleh sembari Bapak Ibu cek kolom chat dan kemudian mengisi daftar hadir. Silakan Bapak Ibu. Baik, apabila tidak ada pertanyaan kembali, akan saya lanjutkan ke bagian penutup. Apakah dari Pak Tanzil ada closing statement atau tidak? Ya, saya rasa udah cukup ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan ataupun Anda konfirmasi kerjasama bisa langsung ke email yang di chat ya, ke journalstories@relevanjournal.id, cc ke kontak@relevanjournal.id, atau bisa japri ke saya atau ke admin RJI gitu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih diaturkan pada Bapak Muhammad Tanzil Multazam yang telah berkenan menyampaikan sosialisasi Jurnal Stories. Dan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan Asosiasi Jurnal Ilmiah yang hingga sore hari ini telah berkenan meluangkan waktunya. Baik, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, namun sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.